Lalu kemana Yusuf Mansur hari ini? Padahal sumber-sumber dana dia tidak bisa kita pungkiri masih banyak teman-teman, banyak sekali. Salah satunya adalah Warung Group ini teman-teman. 2016 kemarin kita punya omset 1,8 triliun. Jika hukum kita di negeri kita masih sulit untuk kemudian menjerat Yusuf Mansur, maka mungkin jalan lain untuk menghukum Yusuf Mansur adalah sanksi sosial gitu. Kalau saya pribadi, saya sudah tidak rekomendasi untuk menyekolahkan ke Darul Quran. Kalau saya mending sekolah yang lain, yang masih ustadznya atau pemilik pondok pesantren itu masih kita anggap jujur, masih kita anggap menyampaikan agama dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau sudah hanya untuk mencari uang saja, kalau saya enggak lah mas. Enggak, ya. Saya dikasih gratis anak saya sekolah di sana atau keluarga saya larang mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Video berikut ini akan kami sajikan wawancara kami dengan Pak Zainul Mustafa mengenai terlibatnya Darul Quran, pesantren yang dimotori atau yang dipimpin oleh Yusuf Mansur ini diduga kuat menerima hasil dari investasi batubara gitu. Jika kemudian hukum kita masih sulit, saya tidak katakan enggan ya, tapi masih sulit karena kurangnya bukti-bukti dan lincahnya Yusuf Mansur. Jika hukum kita di negeri kita masih sulit untuk kemudian menjerat Yusuf Mansur, maka mungkin jalan lain untuk menghukum Yusuf Mansur adalah sanksi sosial gitu. Sanksi sosial dan menutup semua sumber-sumber apa yang kemudian menjadi sumur-sumur dari Yusuf Mansur ini, teman-teman. Karena kenapa? Sampai hari ini Yusuf Mansur tidak kunjung menunjukkan itikat baiknya untuk bertanggung jawab gitu. Malah dia sekarang kegiatannya saya dengar-dengar dia huruj mengunjungi apa namanya seperti jamaah tablik begitu sampai ke luar negeri. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi bukankah ada kewajiban yang lebih penting wahai Yusuf Mansur yang Anda harus selesaikan dengan umat gitu? Kami tidak muluk-muluk langsung meminta Anda untuk bertanggung jawab, tidak. Paling tidak, minimal temui dulu para korban gitu. Jadi dalam wawancara kami dengan Pak Zainul Mustafa ini adalah mengindikasikan bahwa Darul Quran ini menjadi salah satu kantong atau sumber diduga kuat. Kami duga kuat bahwa Darul Quran ini menjadi salah satu sumber masuknya dana dari umat menuju ke Darul Quran ini yang tidak ditahu penggunaannya untuk apa gitu. Karena begini teman-teman, menurut Pak Zainul Mustafa bahwa beberapa persen dari investasi mereka ke batubara itu masuk ke Darul Quran. Makanya Darul Quran dalam gugatan Pak Zain ini masuk sebagai turut tergugat, dan dalam gugatan Ibu Ilis yang juga investasi batubara, investor batubara itu sebagai tergugat malahan. Karena Darul Quran ini menerima bagian dari investasi para investor ini, teman-teman. Sementara peruntukan ini tidak jelas buat apa kemudian dana itu masuk ke Darul Quran, dan orang lain dan orang yang masuk ke Darul Quran ini, yang masukkan anak ke Darul Quran ini juga membayar, teman-teman, dan bayarnya tidak main-main, nominalnya cukup tinggi. Boleh dicek di profil-profil Darul Quran, teman-teman. Bahkan ada seorang bapak yang diwawancarai oleh Pak Zainul Mustafa itu sampai tidak bisa mengambil ijazah anaknya dari Darul Quran karena kalau tidak salah tunggakan yang belum dibayar itu hampir 30 juta, teman-teman. Saking mahalnya biaya masuk di sana atau biaya sekolah di sana. Mahal tidak masalah, tapi yang jadi masalah Darul Quran ini juga mengambil dana-dana dari umat gitu. Lalu ini dana banyak sekali dipergunakan untuk apa? Harusnya kebanyakan setahu saya, ini saya awam ya, setahu saya biasanya pesantren-pesantren di Indonesia ini murah karena salah satu sumber dananya itu dana dari para donatur. Dana dari para orang-orang yang berinfak atau bersedekah gitu. Lantas mengapa Darul Quran yang sudah mengambil dana infak dan dana dari investasi batubara ini masih juga memungut dana masuk yang mahal atau biaya sekolah yang mahal, teman-teman? Belum lagi kalau kita lihat kemungkinan besar Darul Quran juga mengumpulkan dana sumbangan dari para donatur gitu, dari orang-orang yang kemudian bersedekah untuk operasional Darul Quran ini gitu. Maka Yusuf Mansur yang kemudian juga punya bisnis warung stick and stick ini, di sisi lain dia juga kemudian menjadi pemimpin atau orang yang menjalankan pesantren Darul Quran ini, kok tidak mau bertanggung jawab, teman-teman?
Kok bisa-bisanya dengan tega cuek terhadap umat-umat atau orang-orang yang kemudian menangis, meminta haknya gitu. Yang mana mereka berinvestasi di sana, karena tahu bahwa program atau proyek itu yang jalankan adalah Yusuf Mansur, yang motori adalah Yusuf Mansur. Lalu kemana Yusuf Mansur hari ini? Padahal sumber-sumber dana dia tidak bisa kita pungkiri masih banyak teman-teman, banyak sekali. Salah satunya adalah Warung Group ini teman-teman. 2016 kemarin kita punya omset 1,8 triliun. Coba tuh. Dan saya bangga banget ketika saya kemudian menjadi motivator perusahaan-perusahaan sejenis. Saya bilang, pengen begini, lu layanin orang. Ketika saya kemudian masuk menjadi pemegang saham, menjadi komisaris, kemudian terakhir saya sekarang diamani menjadi direktur IT di perusahaan namanya Warung. Setahu saya, dia ini dugaan kuat saya bahwa Yusuf Mansur ini satu-satunya atau investor terbesar dan utama di PT Warung Steak. Nanti next time besok mungkin saya akan bahas juga apa yang di pernyataan dari Pak Ustadz Tabrani, bahwa ada bangunan wakaf yang kemudian itu menjadi Warung Steak and Shake, teman-teman. Bahwa Warung Steak and Shake, Bebek Selamat dan yang lain-lain, bisnis kuliner ini sampai hari ini masih berdiri dan masih ramai dikunjungi. Bahkan Warung Steak and Shake ini menjadi sponsor, teman-teman. Artinya kan, kalau memang benar Yusuf Mansur ini menjadi investor utama di Warung Steak and Shake ini, tentu penghasilan dia tidak main-main, teman-teman. Lantas kenapa sampai hari ini dia tidak bertanggung jawab? Lantas kenapa dia tidak pernah mengkonfirmasi, menjawab mengenai kasus yang menyangkut dengan Darul Quran ini? Padahal ini pesantren, teman-teman. Terus terang yang kita kritisi bukan pesantrennya, tapi cara dari menjalankan pesantren ini, teman-teman. Kami support niat baik membangun pesantren untuk mendidik anak-anak kita, generasi penerus kita, membentuk tauhid mereka, akidah mereka. Tapi caranya tidak begini juga, teman-teman. Caranya tidak kemudian untuk kepentingan perut sendiri. Baik, simak wawancara kami kurang lebih 20 menit dengan Pak Zaini Mustafa mengenai kaitan Darul Quran dengan investasi batubara. Yang mana Yusuf Mansur di sini adalah orang yang menurut saya paling bertanggung jawab. Saya Al-Walid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Zaini Mustafa, kita masuk ke sesi kedua ini. Kita khusus bahas batubara dan kaitannya dengan Darul Quran ya Pak Zaini. Di sini saya ingin bertanya, dalam gugatan Pak Zaini Mustafa maupun Ibu Elis, Darul Quran itu masuk sebagai turut tergugat Pak Zaini. Betul, ya. Nah, ini alasan sampai Darul Quran ini masuk dalam gugatan Pak Zaini untuk kasus investasi batubara ini seperti apa Pak Zaini? Mohon penjelasannya. Ya, jadi begini Mas, Darul Quran itu erat kaitannya dan tidak bisa menurut saya tidak bisa dipisahkan dengan Yusuf Mansur. Ya. Kenapa Darul Quran itu kami gugat? Karena di dalam presentasi bisnis batubara itu jelas Yusuf Mansur yang saya jadikan juga tergugat di perkara saya, dan perkara saya nomor 28 Jakarta Selatan, kemudian perkara nomor 147 di Pengadilan Negeri Bogor. Kenapa? Darul Quran itu saya jadikan sebagai pihak, walaupun di sana hanya saya jadikan sebagai turut tergugat, gitu ya. Yeah. Jawabannya adalah bahwa Yusuf Mansur ini selalu menjual Darul Quran. Yeah. Artinya mereka dalam presentasi bisnis batubara itu mereka untuk mencari simpati terhadap investor atau jamaah Masjid Darussalam itu mereka mengedepankan Darul Quran untuk menarik simpati tersebut. Misalnya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya itu saat ini sedang melakukan pembangunan pondok pesantren tahfiz Al-Quran, namun untuk biaya pembangunan, biaya sarana prasarana sedang kurang, kan begitu. Di samping Yusuf Mansur di Masjid Darussalam itu juga menggalang sedekah, ya kan? Yeah. Kemudian Yusuf Mansur itu menunjuk berkaitan dengan bisnis batubara itu, mereka Yusuf Mansur itu minta separuh ya. Yeah. Karena mereka menjanjikan bahwa keuntungan dari bisnis batubara itu kan 28,6%. Yeah. Kemudian Yusuf Mansur minta yang separuh, berarti 14,3%
itu menjadi bagian Yusuf Mansur dan diberikan uangnya itu ke yayasan Pondok Pesantren Darul Quran itu. Nah, mereka selalu jual itu. Dan saya kira tidak hanya di JBN saja, Yusuf Mansur ini seolah-olah perjuangannya untuk mencari sedekah, untuk menggalang investasi dan lain sebagainya itu seolah-olah kepentingan umat yang disematkan ke Darul Quran. Padahal kita tahu sendiri Darul Quran itu, kalau sekolah di Darul Quran pada saat Yusuf Mansur jaya-jayanya atau pada saat itu kan sekolah mondok di Darul Quran itu kan tidak gratis, biayanya cukup besar, baik itu uang pangkalnya maupun SPP-nya kan cukup besar. Nah, saya kira Yusuf Mansur disinilah ada unsur ingin memanfaatkan pendidikan agama untuk kepentingan pribadinya. Karena kalau sudah digalang dari uang umat untuk Darul Quran, tentunya Darul Quran itu tentunya gratis dong sekolahnya. Harusnya. Tetapi penggalangan juga dilakukan terus-menerus, ya kan? Tetapi wali santri tetap diminta untuk membayar uang muka, uang pangkal begitu besar, dan kemudian SPP-nya cukup besar. Jadi menurut saya kok dua-dua gitu loh dimintanya. Tetapi memang untuk cari simpati dia jual Quran ini, jual nama-nama orang hafiz Quran, nanti saudara bisa dapat pahalanya terus-menerus dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai, menurut saya hanya sebagai alat Yusuf Mansur untuk mengeruk uangnya jamaah, baik dalam investasi maupun dalam penggalangan sedekah, saya kira gitu. Berarti di sini Pak Zainul Mustafa mengatakan bahwa diduga kuat uang investor untuk investasi batubara ini sebagian masuk ke Darul Quran, begitu Pak Zainul? Bukan sebagian, Yusuf Mansur mengatakan bahwa dari bisnis batubara yang dipresentasikan itu, Yusuf Mansur mengatakan bahwa keuntungannya bersihnya 28,6%, ya. Itu masuk ke Darul Quran. Nah, kemudian dari 28,6% itu Yusuf Mansur minta separuh, Mas, 50%. Wow. Jadi berinvestasi enggak, hanya cuar-cuar saja. Mereka minta bagian 14,3%, keuntungan itu masuk ke Darul Quran. Ya kan? Tapi kenyataannya begitu uang investor dimasuk sebanyak 55 miliar kurang lebih, ya kan? Sampai dengan saat ini masih bermasalah, uangnya tidak kembali, ya kan? Keuntungan tidak diberikan, uangnya saja, uang pokoknya tidak kembali, apalagi keuntungan itu tidak diberikan begitu. Tapi dengan menjual Darul Quran itu. Jadi pondok itu sebagai kedok untuk menarik minat investor maupun pemberi sedekah, Mas, menurut saya. Di sini saya mau masuk bahwa beberapa waktu lalu, saya kurang tahu tuh waktu tepatnya, yang jelas ada videonya dan saya bisa menjamin itu Pak Darso Arif kalau tidak salah itu mewawancarai seseorang, 2 orang kalau nggak seseorang, pokoknya ada diwawancarai, itu tuh mantan pegawai Darul Quran, anaknya bersekolah di sana, Pak Zain. Dan pada akhirnya anaknya itu tidak mampu meneruskan karena biaya sekolahnya mahal, dan sang orang tua tidak sanggup untuk meneruskan. Nah, di situ ijazahnya ditahan. Di sini kan kita bisa menilai bahwa biaya masuk dan sekolah dari Darul Quran sendiri kan tinggi. Makanya saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Zain tadi, bahwa kok bisa ada ada dana yang ditarik dari luar untuk masuk ke Darul Quran, sementara untuk masuk ke Darul Quran sendiri itu mahal gitu. Gimana Pak Zain? Jadi mereka itu ingin mengambil, menurut saya biaya masuk Darul Quran sendiri itu sudah mahal, tetapi Darul Quran ini digunakan di tempat lain untuk mencari investor, ya kan, seperti yang dilakukan di bisnis batubara. Kemudian juga di sana juga kan ada menarik sedekah-sedekah juga. Bahkan itu ada uang kodimat, ya, ada uang kodimat, kemudian ada uang umat juga yang dikumpulkan, ya, uang kayak seperti kota amal lah begitu, ya.
itu kan hampir 2 miliar juga. Itu kemarin kita pernah bahas ya di konten terpisah. Sudah pernah kita bahas juga. Iya. Artinya masa sih tujuannya satu kok dua-duanya diambil? Apa Iya. kurang gitu loh? Iya. Dan kita ketahui bahwa Darul Quran juga begitu-begitu saja. Yang tajir melintir kok malah Yusuf Mansur dan keluarganya dan kroni-kroninya begitu, Mas. Jadi menurut saya kalau Darul Quran ini, pondok pesantren Darul Quran ini hanya digunakan oleh Yusuf Mansur di dalam presentasi berkaitan dengan investasi itu hanya dipakai sebagai alat. Iya. Dan kepentingannya adalah kepentingan pribadi. Sementara biaya pendidikan juga mahal, menurut saya juga digunakan untuk kepentingan pribadi karena yang diberikan kepada santri-santrinya apa sih? Gitu. Iya, oke. Kalau pendidikan yang lain, pondok pesantren yang lain tidak terlalu bayar, tetapi juga mutunya juga bagus. Iya. Nah, Yusuf Mansur kenapa sih? Di mana tunjukkan sama saya bagusnya santri-santri Darul Quran itu, ya kan? Yang mengambil dana dari wali santri, ya kan? Begitu besar, kemudian juga mengambil dana-dana dari luar, baik itu dana sumbangan maupun dana seolah-olah dibalut dengan investasi dan berakhir pada kerugian. Termasuk batubara itu ya, Ya, investasi batubara. dan saya pernah ketemu bahwa ada mitra Paitren bercerita kepada saya selama mengikuti Paitren ini hampir setiap bulan itu ada program sedekah A, sedekah B, ya, dan itu terkumpul cukup banyak miliaran dan itu tidak tahu digunakan untuk apa oleh Yusuf Mansur dan kroninya. Wah. Jadi memang perlu kita curigai ya, Iya. perlu kita curigai karena kan banyak sumber yang mengatakan seperti itu, ya kan. Terus kemudian Yusuf Mansur sendiri dan keluarganya kan hidupnya hedon. Hedon, ya. Sementara investor saat ini buntung kan. Betul. Saya contohkan Pak Nurkolik itu menjual rumah untuk berinvestasi, ya kan. Sampai dengan saat ini masih kontrak loh, Mas. Dan kontrakannya kecil ya. Itu sudah sakit-sakitan lagi, ya kan. Banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain. Sampai dengan mereka meninggal pun mereka tidak bisa membayar hutang yang diutang untuk berinvestasi tersebut. Saya dengar katanya ada yang sampai jual rumah ya Pak Zain untuk berinvestasi gitu. Kalau Pak Kolek jual rumah, jadi Pak Kolek itu rumah, ya? Pak Kolek itu saya tahu persis dan mereka pernah bercerita untuk investasi di batu bara itu Pak Kolek itu jual rumah satu rumah ya kan 700 juta, yang 200 untuk kebutuhan pribadi, ya mungkin ada pinjaman ada pinjaman yang harus diselesaikan. 500 itu bulat dimasukkan investasi ke bisnis batu bara. Dan sampai dengan saat ini nggak kembali, Mas. Zong ya. Iya. Ini Yusuf Mansur kok diem saja gitu loh, iya kan? Nah, ini Pak, saya juga heran. Kan Pak Zaini sudah memasukkan laporan sudah memasukkan kasus investasi batu bara ini di persidangan kan? Iya. Juga Ibu Elis gitu. Iya, betul. Apakah tidak ada suara dari Darul Quran yang dalam hal ini kalau di kasus Ibu Elis ini Darul Quran turut tergugat apa tergugat? Di dalam perkara saya nomor 28 turut tergugat, kemudian di perkara 147 turut tergugat. Iya. Itu Darul Quran sudah dipanggil secara layak ya. Surat panggilannya itu nyampe, tetapi Darul Quran sekalipun tidak pernah datang. Artinya kan memang sudah tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan atau mengklarifikasi perkara tersebut begitu. Apakah tidak ada tanggapan di luar gitu dari media sosial atau benar-benar no respon di sini Pak Zaini? No respon. Sama tidak sekali ada ada respon. Ya? Dan suratnya ditunjukkan baik perkara nomor 28 maupun 147, surat panggilannya itu ditunjukkan dan resmi dipanggil dan sudah resmi sampai. Darul Quran diam 1000 bahasa dan tidak pernah datang sampai dengan persidangan. Kalau saya sampai dengan akhir persidangan yang di perkara 28 ini, 147 ini sampai dengan saat ini sudah bukti awal dan hampir masuk putusan sela. Putusan sela sebenarnya itu hari Kamis kemarin diputus, namun majelis hakim menunda putusan sela itu dan akan diputus pada hari Kamis tanggal 13 besok.
tanggal 13 ini ya? Ya, putusan selanya begitu. Oke Pak Zaini, ini Iya. kenapa saya tanyakan ini? Karena ada beberapa komentar bahwa kok tidak ada tabayun, tidak ada mungkin ini lucu ya karena udah masuk pengadilan ya. Iya. Di sini saya pengen Pak Zaini membahas atau menanggapi bahwa dan memberi respon dari pertanyaan tersebut, karena pertanyaan netizen tersebut begini Pak Zaini. Jangan-jangan ini hanya akal-akalan dari Pak Zaini dan kawan-kawan untuk lagi-lagi itu mencari konten dan membuat mencari panggung gitu. Sementara di sini kan jelas bahwa yang tidak datang di persidangan itu pihak sebelah, pihak Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Itu mohon Pak Zaini kasih tanggapan. Jadi begini ya, kalau bertabayun. Jadi begini Mas, sebenarnya Yusuf Mansur itu sudah saya undang secara resmi. Waktu itu kami masih memakai markasnya Masjid Darussalam Kota Wisata. Itu sudah saya surati resmi, melalukan kurir resmi, dan itu suratnya nyampe. Kenyataannya kan Yusuf Mansur juga tidak pernah datang, ya kan, beberapa kali. Kemudian mereka mengatakan kalau mau datang saja ke rumah saya, ya kan. Datang saja ke rumah saya, orang saya nggak kemana-mana, kan kepentingannya minta dibayar. Kan media sudah tahu, ya. Saya kira hampir semua media itu ketika saya ingin bersilaturahmi bersama jamaah JBN lainnya, kalau dalam media itu disebut geruduk 1, geruduk 2, kan kita jauh hari sebelum datang ke sana sudah menyampaikan. Kenyataannya Yusuf Mansur kan ngacir, nggak berani nemuin kami. Dan yang nemunya hanyalah pengacaranya yang mana tidak bisa memberikan solusi. Nanti akan kami sampaikan. Hanya seperti itu saja. Sementara sebenarnya kami datang ke sana, diundang nggak mau datang secara resmi beberapa kali. Karena nggak mau, kemudian mereka mengatakan datang saja ke rumah saya. Kami ke sana 2 kali dan memberitahukan sebelumnya Yusuf Mansur juga tidak datang. Artinya siapa yang tidak mau tabayun? Gitu. Masyarakat harus tahu siapa yang tidak mau tabayun. Gitu. Pihak Pak Zaini atau Yusuf Mansur. Pihak saya atau pihak Yusuf Mansur, begitu. Benar. Kemudian Yusuf Mansur hanya ketika mereka ada di Mekah waktu tahun lalu naik haji, masa mintanya hanya ketemu 4 mata saja, ya kan, tanpa mau dihadiri oleh siapapun. Karena perkara JBN ini kan sudah menjadi konsumsi publik, Mas. Nah, saya memang kalau Yusuf Mansur hanya ketemu 4 mata, saya sendiri nggak mau. Karena kan korban batu bara ini bukan saya saja, tetapi ada banyak korban yang lain. Kalau Yusuf Mansur mengatakan oke, JBN, korban investasi JBN bawa beberapa orang, nanti kita ketemuan, kemudian kita dokumentasikan, kita rekam. Oke saya. Tetapi kalau hanya ketemu 4 mata saja, apa kata dunia, Mas? Iya, benar. Nanti malah akan timbul opini-opini liar ya Pak Zaini. Nanti dipelintir saya takutnya. Yusuf Mansur ini kan senang melintir-melintir yang kayak gitu, Mas. Benar sekali. Ya, itu yang saya takutkan juga. Waktu itu saya takutkan ketika mungkin bertemu berdua, apalagi tanpa direkam gitu, akan muncul opini-opini liar bahwa mungkin Pak Zaini sudah masuk angin apa gimana gitu Pak Zaini. Nah, ini terakhir Pak Zaini, saya ingin minta tanggapan Pak Zaini juga. Ini kan Darul Quran masih gencar di media sosial mempromosikan untuk kemudian terus terang di sini saya menggarisbawahi bahwa yang kita permasalahkan bukan pesantrennya ya. Itu mohon Pak Zaini jelaskan bahwa yang kita permasalahkan bukan pesantrennya Pak Zaini. Jadi memang yang kita permasalahkan bukan pesantrennya, tetapi pesantren itulah yang digunakan oleh Yusuf Mansur, baik itu dalam sedekah maupun dalam menarik investor-investor. Mereka, saya katakan tadi, mereka menjual pondok pesantren untuk mencari keuntungan pribadi menurut saya. Karena kan ketahuan sekali ketika mereka berpresentasi, lalu kemudian investor banyak, yang sedekah banyak. Yang sedekah itu pertanggungjawabannya kemana? Kemudian uang investasi, terutama yang saya alami, yang JBN tuh uangnya kemana sih sekarang? Kenapa Yusuf Mansur tidak bisa memberikan penjelasan, ya kan? Oh ini misalnya katakanlah bisnis batu baranya ini merugi, catatannya mana, kemudian nanti kan bisa kami selidiki, ya kan, catatannya di mana, kemudian ruginya kenapa, bisa kami selidiki, bisa kami
analisa. Itu Pak Zaini yang Iya. saya mau tanyakan terakhir. Iya. Apakah selama investasi batubara ini dibuka, dan kan di situ Daku sudah jelas masuk ya? Jelas masuk. Sebagai penerima, salah satu penerima keuntungan ya. Yusuf dalam Apakah itu ada laporannya nggak? Maksudnya dana yang masuk ke Daku itu dipergunakan untuk apa saja atau bagaimana, rinciannya nggak ada ya Pak Zaini? Jadi mereka hanya mengatakan bahwa investasi ini kemudian bagiannya dari 28% keuntungan bersih, kemudian bagiannya Yusuf Mansur 14,3% masuk Darul Quran. Terus kemudian 3% masuk ke BMT Darussalam. Juga saya jadikan tergugat di dalam perkara saya nomor 28 dan 147. Kemudian 11,3% menjadi haknya para investor. Uang itu masuk, begitu uang itu masuk, dari uang masuk sampai dengan saat ini tidak ada laporan. Tidak ada laporan apapun, hanya menghilang begitu saja. Ya, hanya menghilang begitu saja. Artinya kalau ini bisnis benar, bukan money game yang dibawa oleh Yusuf Mansur, ini tentu bisa laporan dong. Ya, misalnya uang dari investor tuh jumlahnya sekian, kemudian dipergunakan untuk menggali misalnya atau produksi batu bara sekian. Kemudian misalnya diangkat pakai tongkangnya tenggelam, rugi sekian. Kemudian sudah dikirim ke buyer, ternyata buyer nggak bayar. Kan mereka bisa mengatakan seperti itu. Tapi ini sama sekali tidak ada laporan. Itu yang menjadi dugaan keras bahwa itu hanya money game, akal-akalan. Itu Mas. Terakhir banget ini Pak Zaini, saya mengatakan bahwa saya menanyakan bahwa apakah kemudian Darul Quran itu menurut Pak Zaini pribadi recommended buat kemudian anak-anak kita bersekolah di sana Pak Zaini, mulai dari manajemen dan segala halnya gitu. Kalau saya tidak recommended. Artinya begini ya, yang jelas bahwa pendiri dari Darul Quran itu kan Yusuf Mansur. Terutama Yusuf Mansur lah yang menurut yang menjadi tonggak pokoknya itu Yusuf Mansur. Ketika Yusuf Mansurnya sudah bermasalah seperti ini, ya kan? Ustadz yang mereka mengatakan ustadz, lalu banyak permasalahannya, bukan satu loh ini, ratusan bahkan ribuan mungkin permasalahannya ya. Nah, kemudian anak-anak masuk ke sana, apa nggak ada pendidikan yang lebih bagus lagi, ya kan? Menurut saya, kalau orang sudah cacat dengan adanya banyak perkara, dengan adanya merasa orang banyak dirugikan, apakah anak-anak yang orang tua yang akan menyekolahkan ke sana itu mau meracuni anaknya, gitu? Artinya kalau guru sudah kencing berdiri, ya kan, bahasanya, kalau guru peribahasanya, kalau guru itu sudah kencing berdiri, muridnya mungkin akan kencing lari nanti, iya kan? Benar. Menurut saya, kalau saya pribadi, saya sudah tidak recommended untuk menyekolahkan ke Darul Quran. Kalau saya mending sekolah yang lain, yang masih ustadz-ustadz, yang masih ustadznya atau pemilik pondok pesantren itu masih kita anggap jujur, masih kita anggap menyampaikan agama dengan sebenar-benarnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau sudah hanya untuk mencari uang saja, kalau saya enggak lah Mas. Saya dikasih gratis anak saya sekolah di sana atau keluarga saya larang Mas. Oke, Pak Zaini sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zaini Mustafa. Mungkin untuk Darul Quran untuk sementara ini cukup sampai di sini dulu Pak Zaini Mustafa. Kami dari tim Cahaya Islam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.